300.000 untuk 1 bulan. Ya, segitu adalah gaji yang diterima oleh sebagian guru honorer di Indonesia. Dan ironisnya, kita mesti nanya, kenapa pendidikan di Indonesia susah sekali untuk maju? Halo semua, perkenalkan nama aku Anita, dan di video kali ini kita akan bahas tuntas mengenai tentang sebuah topik, yaitu profesionalisme di era globalisasi. Mulai dari kode etik guru, hak dan kewajiban, pengembangan profesi guru, sampai kita akan membahas satu kasus yang mungkin sedang hangat banget diperbincangkan sekarang. Langsung saja kita bahas. Nah, sebelum kita ngomongin tentang profesionalisme guru di era globalisasi, aku mau lurusin dulu satu hal yang mungkin bakal bisa membantu diskusi kita ini nggak muter-muter, yaitu apa sih yang berbeda atau yang berubah dari profesi guru versi dulu dan versi sekarang. Dan kenapa tuntutan guru di era globalisasi sekarang itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan tuntutan profesi guru waktu dulu. Nah, teman-teman, di tabel ini kita bisa melihat perbedaan antara tuntutan guru dulu dan tuntutan guru versi sekarang di era globalisasi. Di mana, teman-teman, guru versi dulu itu dijadikan sebagai sumber pengetahuan utama bagi para siswa. Yang artinya, ketika para siswa misalkan penasaran tentang sesuatu kayak apa sih ibu kota Prancis, mereka bisa langsung bertanya kepada guru geografi. Atau mereka penasaran tentang kapan sih perang di Ponorogo terjadi, itu bisa langsung bertanya ke guru sejarah. Nah, tapi teman-teman, seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, di era globalisasi sekarang ini, kita tuh sudah ada kayak Google dan AI, yang seperti ChatGPT, Gemini, Cloud AI, yang akan langsung menjawab pertanyaan kita dengan 0,1 detik. Dan artinya, kalau peran guru dikatakan sebagai hanya penyampai informasi, maka itu sudah nggak relevan lagi karena sudah bisa digantikan oleh mesin. Nah, jadi apa sih peran guru yang sebenarnya itu di era globalisasi sekarang ini? Yaitu adalah untuk sebagai pembentuk kerangka berpikir bagi siswa. Untuk membuat siswa itu tidak hanya tahu apa sih itu jawabannya, tapi tahu kenapa ini jadi jawabannya. Dan tugas ini tuh jauh lebih sulit dibandingkan sekedar menghafal materi pelajaran saja. Seperti sebuah kutipan mengatakan, guru abad 21 itu bukan lagi ensiklopedia berjalan, melainkan sebagai pemandu berpikir. Nah, artinya teman-teman, globalisasi telah mengubah ekspektasi kita terhadap guru secara fundamental, yang kemudian memunculkan konsep yang kita sebut dengan profesionalisme guru. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, itu telah menetapkan adanya 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru profesional. 4 kompetensi yang dimaksud itu terdiri dari yaitu pertama, pedagogik, yaitu cara mengajar yang efektif. Kompetensi profesional itu tentang penguasaan bidang ilmu. Kompetensi sosial itu kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah kompetensi kepribadian, yaitu integritas dan jadi teladan. Nah, keempat kompetensi tadi itu bukan cuma syarat administratif, melainkan standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Tapi, untuk memenuhi standar ini, guru-guru itu membutuhkan dukungan teman-teman seperti waktu, uang, dan juga sistem. Dan dari sinilah masalah mulai muncul. Kita akan bahas. Oke, sekarang kita akan bahas tentang sesuatu yang sering banget dianggap sebagai cuman formalitas, yaitu kode etik guru. Kalau teman-teman tanya ke sebagian guru tentang kode etik, mungkin banyak yang akan jawab, oh itu yang ditempel di dinding kantor guru ya? Dan udah, selesai. Padahal teman-teman, kode etik itu justru jantungnya profesionalisme. Oke, aku akan kasih analogi, kita kan banyak profesi yang dipercaya oleh masyarakat karena adanya kode etik seperti dokter, pengacara, akuntan, dan juga guru. Coba pikirin, kenapa pas kamu sakit tuh kamu harus datang ke dokter dan harus percaya sama mereka? Apakah cuman karena mereka punya ijazah doang? Kamu gak khawatir gitu kalau mereka kasih kamu sembarang obat, jual data kamu, atau melakukan malpraktik sembarangan? Nah, disinilah teman-teman kode etik itu berperan. Jadi kode etik itu kayak kontrak kepercayaan antara profesi dengan masyarakat. Jadi guru juga sama teman-teman. Kode etik guru yang dirumuskan oleh PGRI dan diperkuat oleh undang-undang itu bukan sekedar berisi tentang larangan-larangan doang, tapi merupakan pernyataan yang artinya sebagai guru
aku tuh harus berkomitmen untuk ini, dan untuk itu. Adapun 4 fungsi kode etik, yaitu yang pertama adalah menjaga martabat profesi, standar perilaku yang bisa dipegang publik, memelihara kepercayaan masyarakat, serta pedoman saat situasi sedang abu-abu. Dari keempat poin yang telah disebutkan tadi, poin keempat itu adalah yang paling menarik teman-teman, yaitu pedoman saat situasi abu-abu. Karena teman-teman, di era globalisasi itu guru tuh sering masuk ke situasi-situasi yang dulu itu nggak pernah ada gitu di buku panduan. Misalnya kayak ada siswa yang cerita soal masalah keluarganya yang sensitif lewat DM Instagram. Sebagai guru kita tuh harus respon gimana dan sampai mana batasnya. Atau ada orang tua yang minta nilai anaknya dinaikkan lewat WhatsApp tapi dengan nada yang cukup menekan. Guru tuh harus gimana gitu ya kan? Atau ada guru yang sendiri yang mempunyai pendapat politik yang kuat soal suatu isu. Boleh nggak sih dia share itu di media sosial pribadinya? Nah teman-teman, situasi kayak gini tuh nggak selalu ada jawaban hitam dan putihnya. Dan sinilah kode etik itu berperan sebagai kompas moral. Yang artinya itu sebagai panduan untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang artinya sebagai guru profesional itu kita tuh harus sudah terinternalisasi dengan kode etik itu sebagai bagian dari identitas kita. Dan di era globalisasi ini, di mana ruang interaksi guru dan siswa sudah meluas ke dunia digital, kode etik ini sangat makin penting teman-teman, bukan makin gak relevan. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian yang menurut aku tuh paling krusial dan paling penting untuk dibahas dalam diskusi kita pada video kali ini, yaitu tentang hak dan kewajiban guru dan kenapa ketimpangannya itu berbahaya. Kalau kita buka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di sana tuh sudah jelas disebutkan apa saja hak yang wajib diterima oleh guru. Adapun daftar hak guru yang tertulis di undang-undang itu seperti yang pertama, penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, yang kedua jaminan kesejahteraan sosial, perlindungan dalam melaksanakan tugas, akses pendidikan pelatihan, serta cuti sesuai ketentuan. Dari beberapa daftar tadi, kelihatan itu sangat-sangat komprehensif sekali ya teman-teman. Tapi sekarang aku minta kalian mikir, dari daftar-daftar hak yang telah disebutkan tadi itu, mana sih yang benar-benar diterima oleh guru honorer? Apakah poin pertama, yaitu penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum? Faktanya teman-teman, guru honorer itu banyak menerima gaji di bawah 300.000 per bulan. Atau poin kedua, jaminan kesejahteraan sosial. Pada faktanya, banyak guru honorer yang nggak punya BPJS dari sekolah. Atau poin yang ketiga, perlindungan dalam melaksanakan tugas. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang tua marah-marah ke guru, siapa sih yang melindungi? Sekarang aku akan tunjukin tabel perbandingan antara hak guru PNS dan yang didapatkan oleh guru honorer juga teman-teman. Ada ketimpangan banget seperti dari gaji, dari kepastian karir dan juga serta perlindungan kerja. Sekarang kita bandingkan dengan kewajibannya teman-teman. Pada faktanya, kewajiban guru honorer di kelas itu sama persis dengan guru PNS, seperti mengajar, merencanakan pembelajaran, menilai, mengevaluasi, serta juga melakukan administrasi. Bahkan di banyak sekolah teman-teman, guru honorer itu justru pegang kelas-kelas yang dikatakan susah karena guru PNS seniornya sudah lebih memilih posisi yang lebih nyaman. Inilah yang dinamakan dengan ketimpangan struktural. Bebannya sama tapi imbalannya beda jauh. Dan ini bukan cuma soal satu atau dua orang, tapi ini sistemik. Nah, kenapa ini penting teman-teman untuk dibahas dalam konteks profesionalisme? Ada teori psikologi dari Abraham Maslow, yaitu dinamakan dengan teori hierarki kebutuhan, yang intinya itu sederhana. Orang gak bakal bisa fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi kalau kebutuhan dasarnya saja belum terpenuhi. Dalam piramida Maslow itu ada 5 tingkat, yaitu yang pertama adalah kebutuhan dasar, yaitu fisiologi seperti makan, tempat tinggal, uang yang cukup. Selanjutnya ada keamanan, ada sosial, penghargaan, dan yang puncaknya itu adalah aktualisasi diri, di mana seorang itu bisa berkembang dan berinovasi, teman-teman. Nah, dalam piramida Maslow ini bisa dikatakan guru honorer itu adalah berada masih di level pertama, yaitu belum cukup buat makan yang layak. Ya kan? Karena gajinya aja 300.000 per bulan gitu.
Dan ironisnya, kita minta dia itu ada berada di level 5, yaitu aktualisasi diri, bisa menginovasi dalam mengajar, mengadaptasi teknologi, dan pengembangan metode baru. Kok bisa sih? Gitu ya kan? Orang yang berada di level pertama, kita tuntut gitu, ke level 5. Itu nggak bakal bisa, teman-teman. Jadi, kalau kita serius mau meningkatkan profesionalisme guru, kita tuh harus bisa memastikan dulu apakah hak dasarnya terpenuhi dulu, baru bisa menuntut guru itu untuk berinovasi dan berkembang, teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas satu topik lagi sebelum kita masuk ke kasus utama, yaitu pengembangan profesi guru. Dan aku mau mulai dengan pertanyaan yang mungkin terdengar aneh buat teman-teman. Kapan sih terakhir kali guru kamu belajar sesuatu yang baru? Ini bukan belajar untuk ngajarin muridnya ya, tapi belajar untuk dirinya sendiri. Seperti sebuah kutipan mengatakan, guru yang berhenti belajar harus berhenti mengajar. Yang artinya teman-teman, di era globalisasi seperti sekarang ini, pengembangan profesi itu bukan lagi pilihan, melainkan keharusan atau kewajiban. Sama halnya seperti profesi dokter yang harus update terus tentang pengetahuan medis terbaru, pengacara yang harus tahu perubahan regulasi dan undang-undang, akuntan yang harus paham standar akuntansi baru, guru juga sama teman-teman, harus upgrade juga. Bedanya, profesi-profesi lain seperti dokter, akuntan, pengacara, itu tuh kan punya sumber daya dan waktu yang cukup untuk terus belajar. Sedangkan guru honorer yang waktunya itu habis ngajar untuk di pagi hari, sorenya kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mana sempat kan teman-teman untuk belajar mengembangkan profesi mereka? Ya mungkin ada sih beberapa jalur untuk mengembangkan profesi, khususnya untuk guru ya, seperti literasi digital, penelitian tindakan kelas, komunitas belajar profesional, dan juga adaptasi kurikulum. Tapi dari 4 jalur itu tadi, semua jalur tuh butuh waktu dan energi, yang dimana waktu dan energi ini sangat langka dimiliki oleh guru honorer yang gajinya itu nggak cukup. Ini tuh bukan soal excuse teman-teman, tapi realita yang harus kita akui. Dan kalau kita mau guru Indonesia itu berkembang secara profesional, harusnya sistem itu bisa memastikan guru itu punya ruang untuk berkembang, punya waktu, punya tenaga, dan punya sumber daya yang cukup untuk terus berkembang dan berinovasi dalam dunia pendidikan. Oke, sekarang kita akan masuk ke kasus utama yang jadi latar belakang semua pembahasan yang udah aku jelaskan di awal tadi, yaitu penghapusan guru honorer mulai tanggal 1 Januari 2027. Ya, kedengarannya ya kayak simpel aja gitu ya kan, itu berarti terakhir guru honorer bertugas tuh pada tanggal 31 Desember 2026, yang artinya 1 Januari ya udah nggak ada lagi kan kayak guru honorer yang ngajar di sekolah. Tapi teman-teman, realita di lapangan tuh sebenarnya jauh lebih kompleks, dan ini alasan mengapa kita perlu bahas tentang ini. Jadi sebenarnya teman-teman, rencana itu sudah ada dari tahun 2023, di mana pemerintah mengesahkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, yang salah satu poin itu berisikan tentang semua instansi pemerintah termasuk sekolah negeri harus menata ulang pegawai non-ASN. Lalu pada tahun 2026 ini keluarlah surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang berisikan masa penugasan guru non ASN itu berakhir pada 31 Desember 2026. Yang artinya semua guru tuh harus berstatus ASN setelah itu. Kedengarannya sih sangat-sangat ya bagus tuh ya kan, terstandarisasi, kepastian status, kualitas terjaga. Tapi pada faktanya teman-teman, ada beberapa masalah besar di lapangan. Masalah yang pertama adalah kekurangan guru ASN di banyak daerah. Kalau guru honorer langsung dihapus, langsung gitu ya kan, harusnya kan harus ada guru ASN yang gantiin kan. Tapi berdasarkan fakta, teman-teman, kebutuhan guru dasar nasional itu adalah sekitar 499.000 orang. Tapi yang diajukan oleh pemerintah Pemda itu cuma sekitar 75.000 orang guru, teman-teman. Yang artinya kita mengalami gap sekitar 344.000 guru. Dan perlu dipahami teman-teman, ini tuh bukan karena pusat itu nggak mau buka formasi guru ya, tapi salah satu alasannya adalah Pemda sendiri itu nggak mengajukan. Kenapa teman-teman? Alasannya adalah karena begitu guru itu menjadi P3K, gaji dan tunjangan itu akan masuk ke beban APBD daerah.
Dan pada faktanya di Indonesia itu banyak daerah yang kapasitas fiskalnya itu sangat terbatas. Jadi pemerintah pusat tuh kayak punya niat bagus untuk standarisasi, rata hak ya kan, tapi eksekusinya itu tergantung pada kemampuan daerah yang sangat bervariasi, teman-teman. Nah, masalah yang kedua itu adalah P3K sebagai solusi pun tidak mulus, teman-teman. Karena pada faktanya sebagian guru honorer yang sudah berhasil diangkat menjadi P3K itu mempunyai masalah yang baru, teman-teman. Karena beberapa daerah yang fiskalnya terbatas itu terancam tidak bisa memperpanjang kontrak P3K karena kehabisan anggaran. Dan masalahnya adalah, for example, kayak di Jawa Timur, Kabupaten Ngawi itu sudah mengalami darurat kekurangan guru ASN. Nah, pertanyaannya, kalau guru honorer itu dihapus, siapa yang akan menghentikan guru di kelas? Dan ya, yang paling banyak merasakan kayak dampak dari kebijakan ini tuh bukanlah sekolah-sekolah yang berada di kota seperti Jakarta ataupun Surabaya, tapi daerah yang paling akan terasa dampaknya itu adalah daerah-daerah yang terpencil, teman-teman. Sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil yang selama ini itu bertahan justru karena adanya guru honorer yang masih mau mengajar di sana meskipun dengan gaji yang minim. Pertanyaannya, kalau guru honorer dihapus dari daerah-daerah itu tanpa ada pengganti, kelas kan bisa kosong, yang artinya literally kelas itu tanpa guru. Dan anak-anak itu gak mungkin bisa di pause kan, kayak nunggu dulu ya, gurunya lagi gak ada, kalian stop dulu belajarnya. Gak mungkin kan? Dan ya teman-teman, di video kali ini aku juga tidak ingin sekedar cuma memberikan kritik saja, tapi juga ingin memberikan gambaran konkret tentang apa yang seharusnya dilakukan. Mungkin solusi ini bisa membantu maybe ya, karena yang pertama adalah solusi yang aku ajukan adalah untuk mengevaluasi moratorium dan percepat pengangkatan, di mana pemerintah pusat itu perlu lebih proaktif mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi P3K, sekaligus juga memberikan dukungan fiskal, teman-teman, agar pemerintah daerah itu nggak takut mengangkat guru baru, guru P3K, karena khawatir dana APBD akan jebol. Nah, solusi yang kedua itu adalah kebijakan transisi yang fleksibel per daerah. Jangan karena satu kebijakan yang keluar langsung pukul rata, teman-teman. Karena ada beberapa daerah di Indonesia itu yang mungkin daerah A itu sudah mempunyai cukup guru ASN, fiskal yang sudah bagus, tapi daerah lain belum tentu kan, teman-teman. Jadi kalau ada daerah yang sudah siap, bisa langsung diterapkan untuk kebijakannya, tapi kalau ada daerah yang belum punya cukup guru ASN, bisa diberikan masa transisi yang lebih panjang dengan kebijakan yang afirmatif. One size doesn't fit all, okay? So, nomor 3 itu adalah tingkatkan kesejahteraan guru P3K. Berikanlah kepastian serta kontrak jangka panjang, jenjang karir yang jelas, perlindungan hukum yang nyata, dan bukan cuma sekedar diangkat, tapi harus dijamin keberlangsungannya, teman-teman. Dan yang keempat itu adalah pemetaan kebutuhan guru berbasis data real. Pemerintah itu harus perlu tahu betul daerah mana yang kekurangan guru, mata pelajarannya apa, tingkat sekolahnya apa. Jadi nanti ketika mendistribusikan guru-guru di beberapa daerah itu harusnya presisi, bukan merata secara angka, tapi timpang secara kebutuhan, teman-teman. Jadi harus tahu gitu. Bukan cuma misalkan daerah A membutuhkan 15 guru bahasa Inggris. Apakah daerah B juga sama? Belum tentu kan, teman-teman. Jadi harus lihat dulu kebutuhannya apa. Yang kelima itu adalah akses pengembangan profesi yang setara, seperti pelatihan, platform digital, AI, komunitas guru. Semua itu harus bisa diakses oleh seluruh guru, bukan hanya sekedar guru-guru yang di kota, melainkan juga harus bisa diakses oleh guru di pelosok. Ini bisa dimulai dari platform online yang tentunya harus mendapatkan dukungan dari pemerintah, seperti biayanya, teman-teman. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita tadi itu, aku mau narik kesimpulan di mana kita hidup di era yang menuntut guru untuk menjadi lebih dari sekedar pengajar. Di era globalisasi ini, guru adalah garis terdepan yang menentukan apakah generasi berikutnya itu siap untuk menghadapi dunia atau tidak. Dan itu merupakan beban yang besar, teman-teman. Jadi, kalau kita serius mau meningkatin kualitas pendidikan di Indonesia, kita tuh harus mulai memahami gitu, bahwa profesionalisme guru itu bukan cuma soal apakah gurunya rajin atau malas, tapi soal apakah sistem kita layak untuk mereka.
Jadi teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.